AGCC ini yang sebelumnya semua kegiatan yang berhubungan dengan training ada di Jakarta, baik training mekanik, training driver, ya, semuanya ada di Jakarta. Tahun ini kita pindah ke Purwakarta, mendekati pabriknya yang ada di sebelah kanan. Jadi pabrik ini ada di Purwakarta juga. Di sini adalah pusat pelatihan untuk pengemudinya. Kita akan lakukan kegiatan ini selama 3 hari. Ya, di hari pertama kita akan memberikan materi secara utuh. Kemudian di hari kedua kita ada 1,5 hari untuk melakukan menambah materi, dan juga ada nanti kita praktek di hari kedua. Di hari ketiganya kita akan full praktek. Prakteknya ada safety driving, kemudian praktek pemeriksaan harian atau P2H, dan juga ada praktek ataupun pembuktian terkait economical driving. Ya, ini juga penting ya untuk Bapak semua, sehingga apa? Pemahaman yang selama ini Bapak miliki, ya, kita kolaborasi. Bukan berarti Bapak pengetahuan dan pemahaman yang suruh dihilangkan, tidak, ya. Tetapi kita kolaborasi. Kita compare mana yang lebih baik seperti itu. Tenaganya Pak, yang pertama apa yang kedua? Nah, makanya banyak keluhan di lompat katanya tenaganya lemot. Salah satunya karena hambatan ini pengaruh Pak. Yang ditekan langsung seperti ini Pak, langsung nih. Tahan dulu baru dia keluar. Nah, kalau perlahan seperti ini Pak. Setelah ada, setelah tenaganya ada, baru kita lihat Pak, dihabiskan. Yang penting perlahan dulu Pak. Udah keluar kan? Tenaga langsung naik. Pastikan dulu udah dapat, pastinya udah dapat, baru dipijat sekalian Pak. Gak apa-apa, salah satu Pak. Boleh silakan dicoba Pak. Bapak boleh bandingkan. Pertama Bapak coba yang pijat secara tiba-tiba. Dan Bapak bandingkan dengan yang perlahan, setelah ada baru ditekan. Kan bedanya Pak, dari suara mesin kedengaran kan bedanya. Makanya itu adalah salah satu alasan kenapa Europan dibilang tenaganya lemot. Itu salah satu penyebabnya Pak. Ada yang mohon maaf pengemudi biasanya di sini kacanya berjejer Pak, spionnya dikasih ke kiri, dikasih ke kanan, berjejer, sehingga ketika di sini ada objek tidak terlihat. Nah di sini Pak Ahmad bisa lihat saya Pak dengan jelas. Tidak. Misalnya ketika di lampu merah Pak, ada sepeda motor yang nyender di sini ngadem di lampu merah. Pak Ahmad bisa lihat saya nyender di sini nggak Pak? Tidak lihat Pak. Nah apa jadinya ketika di lampu merah saya bawa motor Pak, setelah hijau nih saya mau ke kanan, Pak Ahmad mau ke kiri, apa yang terjadi Pak? Ciuman. Teletabis. Iya. Berpelukan seperti itu. Nah ada beberapa trik, beberapa cara untuk meminimalisir blind spot ini Pak. Yang pertama dengannya 1 kali klakson sebelum start. Ketika Bapak Bapak klakson sebelum start, Pak Topik akan di bawah akan tersadar, ada yang naik. Pasti setidak-tidaknya Pak Topik akan teriak, woi ntar dulu gua di bawah. Lagi nanggung. Seperti itu. Lagi nanggung. Wah, nanggung di bawah. Pasti seperti itu Pak. Nanggung di bawah. Tangan ini kan buzzer Malado. Bukan lagi. Tunggu 6-8 menit penuh kembali. Kalau 6-8 menit belum penuh, ya 6-8 kali tindakan akhirnya habis.
kecepatan 30 km per jam dengan jarak pengereman 20 meter saja Pak. Kita lihat apa yang terjadi. Silakan Bapak-bapak kenakan sabuk pengamannya Pak, biar matanya 30. Saya berhenti pas di garis 20 meter Pak. Bapak bisa dilihat, lihat kaca yang kecil di samping-samping Pak, yang melihat ke bawah, yang terlihat ke bawah. Saya berhenti pas di 20 meter. Dan kecepatan saya 30. Kecepatan saya 30, berhentinya di 20 meter. Ternyata saya berhasil melakukan pengereman yang aman dan nyaman. Ada yang mabuk nggak Pak barusan saya ngerem? Nggak ada. Nah, kita akan coba lagi Pak, bagaimana yang pengereman yang hard brake, pengerem. Kecepatan saya 30 Pak. Oke. Kelihatan Pak perbedaannya antara yang pertama saya mengeremnya bertahap. Nah itulah fungsi dari kerja ECU. Ini ketika AC-nya belum di, AC udah nyala nih Pak. Ini AC udah nyala. Kemudian kita coba AC-nya dimatikan, Bapak akan bisa lihat. Nah ini AC mati Pak. Bapak bisa lihat konsumsi bahan bakarnya dan RPM-nya. Di sini berubah, sini tetap. Nah itulah kerjanya dari ECU Pak. ECU yang membaca hal itu. Jadi ECU menambahkan kuantitas bahan bakar yang disemprotkan, dan RPM dijaga tetap di 550. Nah kemudian begitu AC dinyalakan, kuantitasnya berubah lagi Pak. Jumlah konsumsi bahan bakarnya berubah lagi. RPM-nya tetap dijaga di 550. Nah ini exhaust brake Pak. Delay. Nah exhaust brake aktif, konsumsi bahan bakarnya 0. Nah, kemudian dimatikan dengan tuas, nih masih 0 Pak. Nah kemudian ini kita coba gigi tinggi, RPM rendah Pak. RPM di bawah 1000. Nah ini Pak, kita coba berkendara dengan gigi tinggi, RPM-nya rendah. Kita lihat konsumsi bahan bakarnya Pak di atas 70. Pak, makin naik di atas 60, 72. RPM-nya di bawah 1000 Pak, 59. Nah sekarang kita coba, kita stabilkan Pak. Nah Bapak lihat Pak, sampai 76, RPM-nya di bawah 1000, 82 malahan Pak. Sekarang kita coba giginya sesuaikan dengan putaran mesin Pak. Kita lihat Pak, nanti stabil. Ketika udah stabil, kita lihat konsumsi bahan bakarnya Pak, 57, 56. Semakin naik RPM-nya, semakin turun Pak, 53. Semakin lama semakin stabil, ini semakin turun Pak, 50, 49. Padahal udah 1800 Pak, 48, 47, 1900 Pak. Stabil. Ini turun terus Pak, 46. Konsumsi bahan bakarnya, injeksinya 46. Bapak bisa lihat RPM-nya 2000 Pak, 44 malah Pak. Lebih besar mana konsumsi bahan bakarnya di RPM 2000 dibanding RPM di bawah 1000 tadi Pak. Sudah terbukti kan Pak? Biasanya pengemudi kan lebih senang RPM-nya rendah Pak.
baru gas sedikit sudah pindah, baru gas sedikit sudah pindah, tanpa memperhatikan torsi dan tenaga maksimumnya. Nah, sekarang kita buktikan, tadi kita udah sama-sama membuktikan ketika stabil di RPM yang sesuai, konsumsi bahan bakarnya lebih kecil, Pak. Bahkan kalau bisa di jarak yang panjang stabil di RPM 2000 tadi, Pak, bisa lebih kecil lagi, Pak, dari itu. Bisa mencapai 23 kalau nggak salah. Nah, ini engine brake, Pak. Pedal gas dilepas. Konsumsi bahan bakarnya 0. Dibantu exhaust brake masih 0, Pak. Ketika exhaust brake dimatikan dengan tuas masih 0, Pak. Nah, itu adalah urutan langkah pengeremannya, Pak. Pertama engine brake dulu, bantu dengan exhaust brake, baru terakhir rem kaki tanpa bahan bakar sama sekali, Pak. Jadi sepanjang apapun Bapak mengaktifkan engine brake, mengaktifkan exhaust brake, selagi caranya betul, tidak akan ada konsumsi bahan bakar yang terpakai. Nah, ini di depan kita ini sekarang nih, Pak, ini stockpile-nya Hino. Jadi selesai dirakit di pabrik, dikirim dulu ke sini, Pak, sebelah kiri kita sekarang. Setelah selesai dirakit dari pabrik, dikirim ke sini, dicek ulang di sini, Pak, barangkali ada kekurangan atau ada penambahan aksesorisnya. Barangkali ada yang seperti misalkan kamera mundur opsional, Pak. Nah, di sini dilengkapi. Kalau yang mau pasang kamera mundur, pasangnya di sini. Dari sini baru nanti dikirim ke dealer. Jadi yang unit yang Bapak lihat di parkiran kita itu, Pak, yang Butro itu seharusnya di sini posisinya. Karena di sini penuh, titip ke kita.